Pemirsa, Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada kemarin sore dan kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga merupakan baca pres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini disambut para petinggi PSI. Ya, apakah ini dapat diartikan Prabowo mulai merangkul anak-anak muda untuk mendukungnya, pemirsa? Pemirsa, kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Partai Solidaritas Indonesia ternyata tak disetujui mantan juru bicara partai Guntur Romli. Guntur Romli lantas mengundurkan diri dari PSI karena kedatangan Prabowo Subianto memberi isyarat seakan PSI mengalihkan dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto. Yang menjadi pertanyaan, benarkah PSI mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto? Kalau soal nggak sejalan, boleh dikatakan demikian. Kenapa? Karena kita tahu kalau sudah kita nggak sevisi lagi dengan PSI, kenapa kita paksakan untuk jalan? Karena mengeluarkan penghargaan sebagai pembohong terlebay. Sekarang ujuk-ujuk menerima dengan karpet merah ke rumah PSI. Kan gila sama antara presiden dengan menterinya gitu. Dan Pak Jokowi itu ngajak Pak Prabowo gabung ke kabinetnya itu kan lebih mementingkan hal yang besar untuk persatuan Indonesia. Ganjarian Spartan. Dinamika politik menuju Pilpres 2024 dan Pileg 2024 sangat mulai terasa nih gejolak-gejolaknya. Udah mulai memanas. Kenapa memanas? Di satu sisi nih, ada yang menunjukkan kemesraannya. Partai Solidaritas sangat mesra dengan salah satu baca pres. Siapa? Prabowo Subianto. Hal ini ternyata membuat kader PSI ini merasa, aduh, nggak sejalan. Ada beberapa kader PSI yang secara terang-terangan menunjukkan bahwa kedekatan antara Prabowo Subianto dengan PSI yang ditunjukkan oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesa, dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali ini berseberangan dengan mereka. Salah satunya adalah Bro Estugraha. Bro, boleh dipanggil Bro dong ya? Ya. Boleh. Kita perkenalkan, ada Bro Estu di sini. Ya. Selamat siang. Saya panggil Sis juga boleh kan? Boleh dong. Selamat siang. Apa Panggilnya kabar? Bro Ega aja. Saya panggil Oh iya, Bro Ega, betul Bro Ega. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Bro Ega nggak apa ya, tetap disebut Bro Ega meski sudah mantan dari kader PSI. Siap, boleh aja, Bro. Pertanyaannya nih, Ya. benar-benar udah nggak sejalan sama PSI? Kalau soal nggak sejalan, boleh dikatakan demikian. Kenapa? Karena kita tahu kalau sudah kita nggak sevisi lagi dengan PSI, kenapa kita paksakan untuk jalan? Iya kan? Karena Prabowo Subianto? Ya jelas, karena Prabowo Subianto. Ada apa sih sama Prabowo Subianto? Begini, Sira ya, ya kita tahu sendiri PSI di 2019 bagaimana kita tahu bahwa PSI sudah menyatakan bahwa istilahnya tentang kepemimpinan oleh Pak Prabowo itu sangat tidak layak karena mengeluarkan penghargaan sebagai pembohong terlebay, ya kan? Sekarang ujuk-ujuk menerima dengan karpet merah ke rumah PSI, sedangkan dari PSI sendiri sudah menyebutkan bahwa Prabowo itu ya sangat tidak layak lah untuk jadi pemimpin negeri ini. Nah, kalau misalnya Bro Ega melihat sendiri pemimpin yang menurut sosok Bro Ega dan juga beberapa kader PSI yang sudah memilih untuk keluar gitu, Mas Guntur Romli, kemudian Mas Dwi Kundoyo, ini sosok pemimpin yang kayak gimana? Ya Ganjar dong. Oke. Langsung sebut mereknya ya, langsung sebut namanya ya. Langsung Ganjar Pranowo. Kenapa? Begini, Sisira, dari awal saya kan juga dari beberapa teman dari kita dari 2014-2019 yang sering bersama-sama itu, sekitar 2,5 tahun yang lalu kita kumpul bareng-bareng. Ini kita ngelihat siapa nih? Kita sayangkan kalau kebijakannya Pak Jokowi yang sudah bagus ini, terus nanti ganti pemimpin, ganti kebijakan lagi, kita mulai dari nol, kita nggak inginkan itu. Di antara tokoh-tokoh ini kita lihat siapa ya yang bisa. Dari situ kita lihat, kita ketemu di titik yang satu ya sosoknya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu.
Jadi teman-teman bilang pergerakannya, ya ayolah kita buat pergerakan organ relawan untuk Pak Ganjar Pranowo. Meskipun saat itu PDIP belum mengusung Pak Ganjar, dan Pak Ganjar sendiri pun belum mengeluarkan statement untuk maju sebagai capres di 2024. Ini cuman dari teman-teman sendiri kita bilang, wah, yang kira-kira melihat aduh sosok bagus nih gitu. Sosok bagus yang bisa melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi ini ya Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalkan begini, ketika saat itu kan oke lah kita bilang nih PSI mesra dengan Prabowo Subianto. Ya. Tapi apakah tidak terlalu cepat mengatakan bahwa itu salah satu bentuk oke PSI sama Prabowo meninggalkan Ganjar gitu? Ya. Nggak kecepatan nih ninggalin PSI. Kalau tiba-tiba nih, kan politik itu kan dinamis banget gitu. Jadi kita tuh nggak bisa memprediksi juga kalau yang saat ini kejadian, besokannya juga masih langgeng atau masih mesra gitu. Iya, betul. Terus terang Sisira, saya gabung di PSI ini karena saya melihat visi misinya PSI ini sangat sesuai dengan saya juga. Apalagi bulan Oktober kemarin kita dengar rembuk rakyat yang diadakan oleh PSI kan memunculkan sosok yang satu, Pak Ganjar Pranowo sebagai capresnya dan mendampingkan dengan Mbak Yeni Wahid kan? Ya PSI ini. Saya melihat dari sisi itunya, dan kedua yang paling keras mengkritik atau ini tentang ke Pak Prabowo ya PSI, dan itu sesuai dengan saya juga. Saya tertariklah masuk PSI kalau begitu. Karena satu visi, ya kenapa enggak? Saya bilang ini visi PSI ini ideologisnya bagus ini. Jadi mau nggak mau saya tertarik untuk gabung, mendaftar jadi caleg dari PSI. Oke. Di saat itu mungkin karena saya nggak tahu DPP atau pembinanya bagaimana ambil keputusan, di tanggal 2 Agustus kemarin PSI menerima Prabowo di kantor DPP. Mesra banget itu ya. Bahkan memberikan karpet merah. Terus tadi pertanyaannya Sisira, apa nggak terlalu cepat? Kan belum diumumkan. Yes, betul. Tapi bagi saya begini Sisira, ini sudah menunjukkan kita ini partai anak muda harus menunjukkan kepada kader itu tentang nilai, komitmen, konsistensi, kebulatan, integritas. Lengkap ya, paket lengkap ya. Paket lengkap. Itu kalau itu kita nganggap kemana nilai-nilainya dari ini semua. Dan saya keluar pun juga itu untuk menunjukkan bahwa untuk mengingatkan PSI, ingat nggak komitmen awalnya, ingat nggak PSI apa sih komitmen awalnya? Komitmen awalnya kan rembuk rakyat. Ya kan? Diingatkan lagi ya nih rembuk rakyat gitu. Itu, dan kedua Oktober kemarin kan sudah menentukan itu Pak Ganjar kan, kok sekarang ujuk-ujuk menerima dengan karpet merah Pak Prabowo. Tapi kedepannya yakin nih mereka bakal terus mesra. Jadi maksudnya nggak kayak kecepatan aja nih ngambil langkah, tapi ternyata mereka nggak semesra itu kok, ternyata cuma ngejalin komunikasi biasa aja, terbuka untuk siapapun gitu. Seandainya itu terjadi, maksudnya kembali ke Pak Ganjar, PSI, berarti berhasil dong. Tapi udah nggak lagi bagian di dalam situ dong. Untuk mengingatkan itu, berhasil dong. Berarti saya udah mengingatkan itu. Tapi berhasil. Bro Ega udah nggak di lingkaran itu, udah nggak ada. Nggak masalah. Tidak merasa kayak, aduh nyesel atau rugi banget nih, udah melepas semua yang sudah pernah dijalin dalam PSI, kemudian melepaskan juga calegnya gitu kan? Kenapa kita sebut untung ruginya? Kalau kita yang perjuangkan ini tentang nilai. Pada saat kita berjuang tentang nilai tidak ada untung rugi. Tidak ada kalah menang. Ini soal nilai. Soal nilai yang akan kita wariskan ke anak-anak muda selanjutnya. Jadi nggak ada itu. Nilai apa Bro Ega? Nilai perjuangan. Itu yang contohnya itu saja. Komitmen, konsistensi,
kebulatan, integritas itu harus kita tunjukkan, nilai-nilai itu yang harus kita tunjukkan ke anak muda. Begini, Bro Ega sempat nggak sih ngomong dulu gitu sebelum pindah gitu? Ini ditanyain aja. Ini Pindah kemana nih? ya keluar dulu lah, belum pindah dulu ya, keluar. Ya betul, diralat keluar. Nah ketika keluar itu sempat mempertanyakan secara tegas nggak sih ini kemesraan ini nih arahnya kemana nih? Ini bakal everlasting atau tiba-tiba putus tengah jalan nih kemesraan ini? Kan banyak yang kayak gitu yang tiba-tiba mesra yang udah bilang ya udah deh berkoalisi, tiba-tiba pisah juga di tengah jalan. Betul, paham. Jadi nggak mempertanyakan itu dulu, nanya dulu secara hitam atau putih atau gimana? Saya nggak mempertanyakan. Okay. Tindakan menerima Pak Prabowo dengan karpet merah aja itu udah bagi tafsiran saya ini sudah apa ya? Mohon maaf kegenitan gitu lah, ya kan, sudah menerima begitu kan. Kita tahu sendiri PSI paling keras terhadap Prabowo selama ini. Ada apa? Kenapa dikasih karpet merah ke Pak Prabowo? Saya cuma mau mengingatkan karena saya sayang sama PSI. Saya cuma mau mengingatkan, istilahnya begini, ya jangan sampai dihipnotis oleh gaya baru Pak Prabowo sekarang ini. Jangan terhipnotis dengan gaya ininya. Padahal kita tahu sendiri track recordnya Pak Prabowo gimana. Itu sebagai pengingat aja buat teman-teman PSI. Nanti terkait nanti ke depan berkolaborasi dengan Pak Prabowo atau kembali lagi ke Pak Ganjar, saya pribadi sudah nggak ada urusan. Saya keluar dari PSI ya keluar. Karena perjuangan saya itu sebagai mengingatkan aja kepada PSI untuk tetap di nilai-nilai tersebut. Begitu sih. Oke, sekarang tuh kan Bro Ega dan teman-teman ini kan fokusnya ke Ganjar Pranowo gitu. Bagaimanapun juga pokoknya tetap nih Ganjar Pranowo gitu yang diusung. Nah, artinya ketika melihat sosok Ganjar Pranowo kan ada peran Jokowi juga nih. Nah, Jokowi sekarang mesra loh sama Prabowo. Nah, nangkep nggak arahnya kemana? Atau paling tidak menggambarkan itu kayak gimana sih? Kalau saya kan orang punya tafsir masing-masing. Iya, boleh. Makanya kan kita bertanya kan, kita berdiskusi. Jadi semua punya tafsir masing-masing tentang kedekatan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, tentang kedekatan Pak Jokowi sama Pak Ganjar dan menteri-menteri lainnya kan semua punya tafsiran tersendiri. Kita kan berhak untuk punya tafsiran sendiri. Tapi kalau melihat track record dari Pak Prabowo, dari pemikiran, dari tindakan, kedekatan itu karena Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi. Jadi sebatas itulah. Kerjasama antara presiden dengan menterinya gitu. Dan Pak Jokowi itu ngajak Pak Prabowo gabung ke kabinetnya itu kan lebih mementingkan hal yang besar untuk persatuan Indonesia. Terus banyak orang yang menafsirkan kemesraan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu diambil alih oleh pendukung Pak Prabowo bahwa kedekatan begitu. Kenapa diambil begitu? Karena dia melihat sisi ini, Pak Jokowi kan kesukaan publik terhadap Pak Jokowi kan sudah di atas 80%. Itu potensial suara. Dibikinlah oleh Pak Prabowo dan timnya itu seolah-olah bahwa kedekatan Pak Jokowi, penerus Pak Jokowi itu ya Pak Prabowo. Itu tafsirannya mereka. Tafsirannya mereka yang bagi saya diada-adakan sih. Dikembangkan gitu maksudnya Bro Ega ya. Nah, Bro Ega, saat diwawancara di program Kabar Petang nih Kang Uki sempat mengatakan bahwa para petinggi PSI ini sebenarnya nggak ada info kalau misalnya Prabowo Subianto tuh mau datang ke markas PSI. Sebenarnya ini tuh karena supaya tidak panas banget atau apa sih? Nggak ada info kedatangan Pak Prabowo ke PSI. Ya pasti ada info lah, kan pakai karpet merah. Disediakan karpet merah itu pasti ada info. Jadi kalau dibilang dadakan, enggak? Enggak ada bilang dadakan juga. Tapi sempat disampaikan nggak secara menyeluruh gitu? Paling enggak, iya nih bener nih ada kedatangan atau senyap aja gitu? Kalau saya sendiri baru tahu pada saat kedatangan Pak Prabowo ke DPP PSI itu baru tahu di situ. Tapi Bro Ega merasa itu tidak dadakan? Tidak dadakan. Walaupun baru tahu tapi tidak merasa itu dadakan karena sebenarnya sudah diatur gitu. Pasti sudah ada komunikasi, sudah ada komunikasi. Bagi saya begini sih jangankan kan teman-teman bilang ini kan cuma sekedar silaturahmi, partai politik itu sudah biasa. Tapi bagi saya kan kita harus menentukan sikap dengan tersebut. Bagi kami bukan hanya tentang pencapresan Pak Prabowo, berpikir pun tentang bahwa Pak Prabowo calon alternatif pemimpin itu jangan. Berpikir
apalagi memberikan karpet merah kan itu sudah tindakan. Berpikir pun jangan. Oke, berarti ini memunculkan keretakan di PSI kalau Bro Ega melihat ini? Saya nggak tahu ya teman-teman kader yang lain bagaimana sikapnya nanti ke depan. Apa saya menunggu dulu, menunggu bahwa benar-benar koalisinya kemana. Tapi kalau bagi saya ngambil putusan keluar begini karena sudah menangkap sinyal itu. Oke, tapi Bro Ega mendengar nggak sih ada suara-suara yang kayak, aduh kita nggak setuju nih kalau misalnya PSI mesra, bener-bener mesra banget sama Prabowo Subianto, atau Bro Ega cuman segelintir banget jadi nggak sampai memicu panas, gerah, keretakan gitu di dalam situ. Nah kalau saya udah dengar ada beberapa teman di daerah juga, tapi tidak mengambil sikap sampai sekarang. Mengambil sikap, menunggu bagaimana sikapnya DPP PSI ke depannya, iya kan? Tapi kalau saya mulai sekarang sudah ambil sikap. Nggak sayang tuh ya, sekali lagi diulangin lagi nih, pokoknya saya mau ngulang-ngulang lagi aja. Nggak sayang nih ninggalin, ya udah calegnya, terus sekarang ini akhirnya fokusnya kemana? Kalau nggak sayang diri sendiri, sayangnya ke PSI. Karena saking sayangnya akhirnya mengorbankan diri gitu. Saking sayangnya kita ke PSI, kita bilang PSI hati-hati. Anda sendiri yang sama-sama kita bilang, ini Pak Prabowo begini. Kok sekarang kita sambut dengan penuh cinta, ya kan? Ini sebagai pengingat buat teman PSI. Terus kalau saya dibilang sekarang mau pindah kemana? Nggak kemana-mana, tetap di organ Ganjarian Spartan. Oke, tadi kan kita ada pembicaraan seru ya. Kalau kita udah ngerasa hawa-hawa panas, walaupun di tempat AC ya, tapi kayak hawa-hawa panas ya, bahas-bahas soal ada yang mesra, terus kalau kita bahas game satu kata ya. Iya. Pemilu 2024. Ganjar. Oke. Baca pres? Partai. Oke. Kalau soal Anies Baswedan satu kata? Tenggelam. Giring Ganesa? Labil. PDI Perjuangan? Wong cilik. Ini ada keraguan nggak nyebutinnya? Nggak. Oke. Nah, sekarang gini, kita membicarakan mengenai politik itu kan ya beginilah ya kondisinya ya, panas di mana-mana lah ya. Tapi Bro Ega melihatnya langkah yang Bro Ega ambil ini sudah tepat, meninggalkan PSI, tidak ikut berjuang di dalam PSI untuk memperjuangkan, paling tidak menyuarakan lah. Kalau misalnya Bro Ega bilang tadi, saya tetap nih berpegang pada Ganjar Pranowo seperti yang disampaikan PSI pada awal. Nah, kenapa tidak ikut di dalam memperjuangkan itu, tapi memilih keluar? Ya, kan saya bilang, saya masuk ini bukan soal kepentingan itu, ini soal nilai. Nilai yang akan kita perjuangkan. Nilai-nilai di partai, nilai-nilai demokrasi. Kan banyak orang yang bilang politik itu sangat dinamis. Tapi bagi saya jangan pragmatis amat lah. Idealis itu perlu supaya kalau mau hidup sehat ya idealis itu perlu. Jangan lari ke kanan, lari ke kiri, nggak jelas, dinamisnya juga nggak jelas. Tetapi idealisme harus kita jaga. Oke, apakah Bro Ega merasa ya udah deh saya hengkang dari PSI karena saya hanya minoritas yang menolak Prabowo Subianto? Belum tentu. Belum tentu minoritas. Iya kan? Kita lihat. Kalau terjadi benar-benar koalisinya dan teman-teman di partai yang mendukung Prabowo, kita lihat. Di situ baru bisa dikatakan saya minoritas atau mayoritas. Berarti masih ada, mungkin Bro Ega mendengar masih ada yang tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa. Bro Ega ada yang ingin disampaikan kepada mantan partai, mantan kemesraan yang pernah dijalin dulu? Saya cuma menyampaikan begini kepada teman-teman yang di PSI. Saya mengambil sikap ini karena karena memang ini sudah sebagai untuk mengingatkan teman-teman, karena rasa kasih sayang kami kepada teman-teman semua bahwa itu yang tadi saya bilang, bahwa berpikir tentang mendukung Pak Prabowo atau mensupport Pak Prabowo itu
berpikir pun jangan sampai teman-teman PSI. Istilahnya pada saat kita diremuk rakyat, kita udah memproklamirkan cinta kepada seseorang bernama sosoknya Pak Ganjar. Jangan karena sesuatu yang datang sekonyong-konyong yang pada saat itu kita menilai, jangan dekatin dia karena dia nggak pantas dicintai. Tiba-tiba dia datang, Anda menunjukkan kemesraan. Padahal cinta itu harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Meskipun efeknya lebur. Itu cinta. Mantap. Terima kasih Bro Ega sudah bersama kami ya. Jadi kita tunggu nanti langkah selanjutnya ya. Mungkin kita lihat juga dinamika politik akan seperti apa sih. Karena saat ini partai banyak sekali melangkah ke kiri, ke kanan, bertemu di tengah jalan, bertemu di persimpangan jalan, bertemu di salah satu tempat dan lain sebagainya. Ada yang dibicarakan, kemudian ada kemesraan, ada keretakan, ada perpisahan, ada pertemuan dan lain sebagainya. Dinamika politik masih terus berjalan, terus bergejolak dan juga semakin memanas menuju 2024. Langkah selanjutnya dari partai-partai tertentu juga belum bisa diprediksi. Bro Ega, kita udah di penghujung nih. Ya, ada kata-kata pamungkas sebelum saya benar-benar tutup. Oke? Oke. Cuma 2 kata. Ganjarian Spartan. Oke, baik. Pemirsa, saya Sira Safira undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan saksikan terus Politik Talk hanya di YouTube TV One News. Sampai jumpa.